kamu dan saya perlu mengenal dan mengalami bahwa Tuhan yang memegang hidup dan masa depan setiap kita. Hai guys, welcome back to Radiance. Gimana nih PAS-nya? Akhirnya selesai juga ya. Gue berharap kita semua bisa dapat nilai yang terbaik. Tinggal beberapa minggu lagi, kita bakal ninggalin tahun 2022 nih guys. Tapi sebelum tahun ini berakhir, gue mau ngingetin kalian semua kalau kita bakal ngadain ibadah Natal Youth Onsite di Pasir Koja 58, lantai 4. Catat tanggalnya nih, hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Open gate dari jam 5 sore ya guys. Dan pastiin kalian booking dulu tiketnya di link berikut ini, supaya kalian bisa dapat tempat duduk. Feel free ya untuk ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa ngerayain Natal bareng-bareng. Dan gak cuma di tanggal 20 nih guys, tapi ada di tanggal 25 Desember, kita bakal ngerayain Natal umum di Sabuga nih guys. Jadi ajak keluarga kalian semua untuk sama-sama merayakan Natal di Sabuga nanti. Tiket Natal 25 Desember bisa teman-teman dapetin di ibadah onsite gereja kita ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau scan QR code yang ada di layar berikut ini. Selamat memberi! It's time to prepare our heart and enjoy the service! Mari berikan nyanyianmu yang terbaik untuk Tuhan kita, come on! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setiamu yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mau beri hidup kami sepenuhnya, seutuhnya hanya untuk Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Yes. Ku sing. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, you are. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal my disease.
bersandar padamu Tuhan, pada rencanamu. Ku tak perlu takut untuk melangkah, sebab kau melindungiku, sebab kau setia menyertai hidupku. Bekerjalah hidupku.
Halo student, senang sekali bisa bertemu kembali menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus untuk pelajar Radiance. Doa dan harapan saya semua kalian sehat dan semoga hasil rapot kalian semester ini mendapat hasil yang terbaik. Selamat datang untuk kamu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Dan jika kamu mau bergabung dalam komunitas kita, nanti kamu bisa scan QR code untuk kamu dapat diarahkan kepada teman-teman yang sepantaran dengan kamu. Karena setiap kita perlu teman-teman yang bisa dipercaya untuk bisa saling mendukung dalam bertumbuh bersama. Kamu nggak perlu ragu, karena ada kakak-kakak pembina yang akan membantu kalian dalam small group. Hari ini kita mau belajar tentang apa langkah terbaik untuk mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru. Mari kita belajar bareng ya untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Pastikan kamu ada di tempat yang nyaman buat kamu beribadah hari ini. Saya yakin Tuhan mau sampaikan satu pesan khusus buat setiap kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih kuasa-Mu. Kalau hari ini kami kembali beribadah, kami minta Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang ada di tempat ini, hadirat-Mu yang sama ada di tempat setiap anak-anak-Mu berada saat ini. Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami dan melakukan setiap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Setiap kita tentu punya banyak kenangan. Ada yang menyenangkan, tetapi mungkin ada juga yang kurang menyenangkan untuk dikenang. Hari-hari ini kalau kita dengar berita tentang resesi global, beberapa berita yang negatif, hal ini membuat banyak orang semakin khawatir tentang masa depan. Apa ya yang akan terjadi nanti di tahun 2023? Apalagi setelah semua kenangan yang di tahun-tahun yang lalu mungkin kenangan pahit. Kebanyakan kita sulit memprediksi akan seperti apa di tahun 2023 nanti. Semakin khawatir deh. Manusia bisa memperkirakan atau meramal tentang masa depan. Tetapi Tuhan yang memegang hidup dan masa depan setiap kita. Dalam Alkitab dituliskan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku, artinya firman Tuhan, tidak akan berlalu. Kalaupun keadaan lingkungan tidak pasti, masa depan sepertinya kurang jelas mau jadi apa, ada hal yang paling pasti dan membuat kita rasa aman, yaitu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi sebenarnya perasaan khawatir adalah hal yang wajar. Tetapi kalau terlalu berlebihan, hal ini bisa melumpuhkan kita. Apa yang kita harus lakukan agar kita tidak terjebak dengan perasaan anxiety, overthinking yang disebabkan oleh kekhawatiran yang mencengkeram kita? Yuk, kita lihat kisah murid-murid Yesus yang hidup barengan dengan Yesus. Para murid ini meskipun mereka selama bertahun-tahun hidup barengan dengan Yesus dan melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat. Tetapi tetap mereka rasa khawatir itu ada. Mari kita baca firman Tuhan yang berikut ini dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 39. Dituliskan demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam cerita ini dituliskan bahwa Yesus
mengajak para muridnya ke seberang danau. Dan kemudian dikatakan mengamuklah taufan dan membuat para murid kemudian jadi panik, takut, gelisah. Nah, perasaan ini semua jadi nyampur jadi satu. Perlu kita ketahui bahwa sebelum mereka naik ke dalam perahu, mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Dan waktu mereka mengalami angin taufan, mereka panik ketakutan. Mereka lupa kalau mereka baru saja mengalami mujizat yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang ada di tepi danau. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka malah curiga pada Yesus. Mereka bangunin Yesus. Dan pertanyaan ini terlihat mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tanya begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tentu pertanyaan ini membuat Yesus jadi sangat sedih. Karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Mungkin mirip ya dengan keadaan kita saat ini. Untuk menyeberang ke tahun 2023. Kita belajar dari para murid ini. Mereka orang-orang yang bekerja untuk Yesus, barengan sama Yesus. Kalau keadaan kita mungkin kita bilang, kita ini Kristen, percaya Yesus katanya. Tetapi semua itu akan terlihat dan teruji ketika ada badai kehidupan yang datang. Saat itulah kualitas dari pengenalan kita akan Tuhan akan kelihatan. Jika hati kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu termasuk badai dalam kehidupan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Karena kecurigaan kita tidak akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Seperti para murid, mereka cuma tahu Yesus pembuat mujizat. Tapi mereka pikir gini, mujizat itu sepertinya buat orang sakit saja. Mungkin buat orang lain, tapi bukan buat saya. Mereka baru sampai pada level tahu tentang Yesus. Belum masuk pada level pengenalan akan Yesus yang sesungguhnya. Kamu dan saya perlu mengenal dan mengalami bahwa Tuhan yang memegang hidup dan masa depan setiap kita. Bagaimana caranya? Apa yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyeberang ke tahun 2023? The better ways yang pertama. Mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya percaya katanya. Tapi benar-benar mengenal. Kalau kamu mengenal seseorang artinya kamu nggak cuma tahu namanya. Tapi kalau kamu mengenal seseorang, kamu tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa hobinya, apa saja yang dia menjadi kemampuannya, kelebihan dan kekurangannya, itu kata mengenal. Kalau kita tahu, oh iya saya tahu itu namanya, gitu kan ya. Nah jadi kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam Markus 4 ayat 40 dituliskan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, dituliskan demikian. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tentu sangat sedih sampai dia bertanya begitu. Kalau kita sadari ketidakpercayaan kita kepada Yesus hanya akan membuat Yesus kecewa. Allah itu mengasihi kamu dan mengasihi saya. Allah itu yang pencipta langit bumi. Allah sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan janjinya pada kita. Dalam setiap kesulitan yang kamu alami, apapun bentuknya, mungkin nilai rapot kamu semester ini kurang baik. Mungkin juga ini udah waktunya untuk melanjutkan bagi yang kelas 9, bagi kelas 12. Harus melanjutkan ke tingkat yang lebih lagi, mau sekolah SMA atau mungkin mau kuliah. Mungkin orang tua bilang belum cukup uangnya untuk mendaftar ke tempat yang favorit, sekolah favoritmu atau kampus yang kamu inginkan. Atau mungkin juga ada anggota keluarga yang sakit. Untuk semua permasalahan itu, Yesus adalah jawaban bagi kamu dan saya. Datang pada Yesus, ceritakan dalam doamu. Enggak perlu sempurna kalimat kalau kita berdoa. Doa itu kayak ngobrol, sama kayak kamu dengan sahabatmu. Kalau kamu dengan sahabat kan kamu enggak perlu ngomong formal.
Tapi kamu ngobrol dari hati ke hati, ada curhat. Seperti itu kita dengan Tuhan. Kita curhat sama Tuhan dan ceritakan semuanya. Bicara apa adanya. Just believe. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dituliskan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, ada baiknya kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Karena tadi saya katakan bahwa Allah itu adalah Allah pencipta langit bumi. Dia mampu melakukan segala hal. Nah, taruhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Waktu kita bilang, Tuhan aku percaya, Tuhan aku mau beriman kepadamu. Dalam Ibrani ditulis begini, bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, belajar untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Jangan bilang, saya gak layak. Karena Yesus sudah melayakkan setiap kita. Dan Yesus menantikan kita untuk datang kepadanya. Dia rindu untuk memberkati kamu. Jangan tunda waktu, bersegera datang pada Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua yaitu membangun intimacy with God. Membangun relasi yang sangat akrab melekat pada Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dituliskan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku, firman Tuhan, tidak akan berlalu. Nah, kita belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana dia membangun relasinya dengan Bapa. Dituliskan bahwa Yesus itu bangun pagi-pagi benar. Dia berdoa di tempat yang sunyi. Kita baca dari Lukas 22 ayat 39 dituliskan demikian. Yesus pergi pagi-pagi benar untuk berdoa di tempat yang sunyi seperti biasanya. Perhatikan ada 3 hal dari ayat Lukas 22 ayat 39 ini. Ini hal yang penting untuk kita bangun waktu kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah ada waktu. Pilih waktu yang tepat untuk berdoa. Kan Yesus dituliskan di situ bahwa Yesus pergi pagi-pagi benar untuk berdoa di tempat yang sunyi seperti biasanya. Jadi dia berdoa, dia kasih waktu pagi-pagi benar. Kasih waktu setiap hari untuk berdoa. Masing-masing kita punya waktu prime time kita. Mungkin kalau pagi-pagi benar kamu masih ngantuk kali ya. Jadi kamu ambil aja waktu yang pas buat kamu. Tapi pastikan ada waktu untuk berdoa dengan Tuhan tiap hari. Kasih waktu terbaikmu. Berikan itu pada Tuhan. Yang kedua, cari tempat di mana kamu bisa pilih tempat yang nyaman dan cocok buat kamu. Di tempat yang biasanya kita lakukan dan di situ dituliskan di tempat yang sunyi. Jangan di tempat yang ramai, sulit untuk berdoa di tempat yang ramai. Jadi cari tempat yang sepi. Kalau kamu di kamar sendirian, kunci kamarnya. Atau mungkin ada di tempat lain di mana kamu bisa sendiri, sepi, dengan seperti itu kamu bisa ngobrol dengan Tuhan. Yang ketiga adalah dituliskan di situ, Yesus biasa, seperti biasanya dia berdoa. Ini menjadi satu kebiasaan. Jadikan berdoa itu di waktu dan di tempat yang sama sebagai kebiasaan kita, sebagai gaya hidup kita tiap hari. Belajar berdoa pagi-pagi sebelum melakukan segala sesuatu. Baca firman tiap hari. Ada saat teduh ya tiap pagi ya. Nah, kita itu punya aplikasi ibadah harian. Nah, kalian bisa baca, gunakan itu tiap hari. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan pasti mengasihi setiap kita anak-anaknya. Tetapi apakah kita mengasihi Tuhan? Coba kita tanya pada diri kita. Hal ini akan terlihat bukan dari perkataan kita saja, tetapi dari sikap kita sehari-hari. Kalau kita mengasihi, tentu kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Apalagi dengan perbuatan kita. Apalagi kalau kita jadi tidak bertanggung jawab. Hal-hal ini akan membuat Tuhan sedih. Ingat cerita tokoh dalam Alkitab seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Itu cerita sekolah minggu ya.
Sejak kecil, Daud punya kebiasaan menyembah Tuhan. Waktu dia sedang menggembalakan domba orang tuanya yang 2-3 ekor, dia biasa diam dalam hadirat Tuhan lewat penyembahannya. Dengan bermain kecapi, dia bermazmur untuk Tuhan. Sehingga waktu musuh datang seperti Goliat datang, Daud bersama-sama dengan Tuhan mampu mengalahkan raksasa Goliat. Tokoh yang lainnya yaitu Daniel. Daniel berhasil keluar dari gua singa tanpa luka satupun di tubuhnya. Tentu dia tidak berdoa saat ada di dalam gua singa, tetapi Daniel membangun kebiasaan berdoa secara rutin, dituliskan di dalam Alkitab 3 kali sehari. Dan waktu kesulitan datang, Daniel dibuang ke dalam gua singa. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia tidak mau menyembah kepada ilah lain. Daniel mampu menang, dia keluar dari gua singa dan tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Itu karena kebiasaannya berdoa setiap hari. Demikian juga dengan kita, memasuki tahun 2023. Mari kita bangun kebiasaan yang baik. Sehingga waktu badai masalah datang dalam kehidupan kita tahu ada Yesus yang barengan dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Semakin kita akrab dengan Tuhan, waktu kita berdoa meminta, kita tahu permintaan ini tepat atau sesuai enggak dengan maunya Tuhan. Kita mengerti apakah ini yang Tuhan mau atau bukan. Waktu kita mengambil keputusan, kita mengerti apakah keputusan saya ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu membangun self-control. Kembali lagi dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 dituliskan demikian. Setelah semua itu Yesus kemudian bilang begini, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang, itu yang di awal tadi. Di sini kita melihat Yesus itu ngajak murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Artinya Yesus punya janji, dia akan bawa para murid sampai ke seberang. Kalau Yesus ngomong, artinya Yesus berfirman, Yesus berjanji. Kalau dia berfirman artinya dia mampu untuk membawa sampai ke seberang. Dia enggak janji bahwa nanti kalau di tengah badai itu akan tenang-tenang aja, enggak. Waktu ada badai, waktu ada masalah di tengah danau, Yesus sudah berjanji di awal bahwa akan dibawa sampai ke seberang. Artinya apapun yang terjadi, badai yang datang pun akan dapat diatasi. Bagian kita adalah membangun self-control dengan mendisiplin diri kita. Yesus nggak bilang, kalau nanti di tengah danau itu akan tenang-tenang ya, nggak akan ada badai. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Tapi dia bilang akan sampai ke seberang. Dalam hidup ini juga begitu. Untuk mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru, 2023. Mari berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Setiap hari, oke? Memang tidak ada janji bahwa ikut Yesus akan lepas dari angin taufan. Bahwa ikut Yesus tidak akan ada masalah, enggak ya. Tetapi selama Yesus beserta dengan kita, selama Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita akan pegang janji Tuhan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan akan beserta. Ada janji Tuhan, badai boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita pasti mampu untuk menghadapi setiap masalah. Seperti Yesus, dia menghardik angin badai dengan mengatakan, diam, tenanglah. Dan hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, katakan itu kepada hatimu. Hati yang lagi galau, katakan itu kepada anxiety yang ada, katakan itu kepada overthinking yang ada, katakan itu kepada pikiran kita yang berat. Mungkin pikiran kita seperti ada angin badai yang menghantam. Katakan dengan iman, diam, tenanglah. Kita mampu mengatakan seperti ini karena kita mengenal Yesus yang memegang hidup dan masa depan kita. Jangan sampai perasaan kita yang mengendalikan diri kita. Apa jadinya nanti kalau kita mengambil keputusan pakai perasaan? Kalau kamu sedang sedih atau sedang marah atau lagi senang banget,
Jangan buru-buru ambil keputusan. Kita belajar untuk bilang pada perasaan kita, untuk bilang diam, tenanglah. Kepada pikiran kita katakan diam, tenanglah. Dengan seperti itu kita mampu membangun self-control dan mampu untuk tenang melangkah memasuki tahun yang baru 2023. Dengan memegang janji Tuhan dan berjalan dengan pasti. Apapun yang terjadi nanti, janji firman Tuhan akan tinggal tetap dan pasti akan membawa kita melewati tahun 2022 ke tahun 2023 in His glory and for His glory. Tinggalkan semua kekhawatiran dan semua ketakutan yang ada. Karena Tuhan sangat ingin memberkati setiap kita dan memberikan kemenangan bagi kamu dan saya. Hari ini kalau kamu sudah mendengarkan firman ini, mari sama-sama kita belajar berserah kepada Tuhan. Kalau kamu belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, ini waktunya untuk menerima dan menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bagi setiap kamu yang belum menerima Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, ampuni dosaku, dan hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Pimpin aku Tuhan, ajari aku mau mengenal Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Untuk seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Bapa, saat ini aku berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu. Biar kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu dan bawa mereka untuk memasuki tahun 2023 berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biar setiap hari-hari mereka boleh melihat Tuhan yang nyata. Mereka boleh mengalami Yesus yang nyata dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menceritakan betapa Allah itu Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Bapa, aku berdoa biar mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah yang daripada Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, itu boleh diterima oleh seluruh anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, silakan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini. Karena akan ada konselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you.